Misalnya kita sudah bangun platform baru untuk mengengage UKM-UKM Indonesia dari seluruh daerah bisa berdagang atau memperkenalkan produknya di platform yang baru kita bangun nih. Ini juga memberikan kemudahan. Jadi sekarang ini kondisinya setiap waktu bisa terjadi pergantian pemerintahan, anytime gitu ya. Cuman kan sekarang statusnya itu negara dalam keadaan darurat, ya status ininya. Meskipun kaitannya adalah darurat COVID, tetapi darurat politik juga karena parlemen politisi belum boleh beraktivitas di sidang-sidang parlemen. Kelihatan ada pelonggaran freedom of expression, ya. Apakah itu melalui media sosial maupun media konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Tribuners. Pada kesempatan kali ini saya Feby Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, akan ngobrol panjang dengan Bapak Duta Besar kita di Malaysia, Bapak Hermono. Bapak Hermono nanti akan kita ajak ngobrol, diskusi bersama terkait dengan kondisi yang terkini, terutama keinginan kita pemerintah Republik Indonesia bagaimana kita bisa mengenjot ekspor dan menarik investasi sebesar-besarnya ke Republik ini supaya pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik. Selain itu neraca perdagangan kita juga dalam pengertian positif tetapi sehat. Karena pada akhir tahun 2020 memang neraca perdagangan kita dengan luar negeri positif tetapi tidak dalam kondisi sehat karena impor barang-barang modal macet karena usaha di dalam negeri juga tidak berputar. Nah, kita telah berbincang-bincang dengan sejumlah dubes kita yang ada di negara Asia dan kini giliran kita ngobrol dengan duta besar kita Pak Hermono yang ada di Malaysia. Pak Hermono, selamat pagi, selamat siang mungkin di sana. Terima kasih atas waktunya dengan kami yang hadir di kesempatan kali ini adalah sejumlah pemimpin redaksi kami dari berbagai kota, ada dari Jogja, ada dari Pontianak, dari Makassar, dari Medan dan seterusnya nanti yang akan Banjarmasin yang ikut bersama-sama dengan kita discuss. Pertanyaan yang pertama saya kepada Pak Dubes adalah kami mohon mendapatkan penjelasan dari Pak Dubes mengenai kondisi terkini terkait dengan negara di mana Bapak bertugas, nomor 1 pertumbuhan ekonomi gimana, lalu upaya mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bagaimana, apakah mereka juga sedang melakukan program vaksinasi seperti kita lakukan juga di sini, karena bagaimanapun kondisi perekonomian negara pada saat ini sangat terkait dengan upaya mereka di dalam memutus mata rantai dan mengatasi COVID-19. Dipersilakan Pak Dubes. Baik, terima kasih Mas Feby dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan terima kasih ini atas undangannya untuk bincang-bincang ya. Ya, siap. Jadi pertama memang saya ini di Malaysia juga relatif baru ya, baru 4 bulan lah kira-kira ya. Sebelumnya bertugas sebagai duta besar di Madrid, lalu dipindah oleh Pak Presiden ke Malaysia ya untuk menangani masalah-masalah di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, kalau bicara Malaysia, tentu prioritas KBRI dalam melaksanakan misinya lebih kepada masalah perlindungan pekerja migran kita, karena memang jumlahnya yang demikian besar. Jadi kira-kira 50% atau malah lebih pekerja migran kita di seluruh dunia itu adanya di Malaysia. Jadi memang ini yang menjadi prioritas. Dan yang menjadi tantangan buat saya adalah, atau buat kita pemerintah adalah bahwa sebagian besar
mungkin 60% atau bahkan lebih pekerja migran kita di Malaysia ini statusnya undocumented atau bahasa sederhananya ilegal lah gitu ya. Karena statusnya yang undocumented ini tentu menambah kompleksitas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran kita dan dengan sendirinya juga dihadapi oleh perwakilan kita di Malaysia, tidak hanya KBRI tapi juga ada konsulat jenderal dan konsulat ya di Sabah, di Sarawak, di Tawau, Johor Bahru dan Penang. Memang masalah COVID ini pun menjadi tantangan utama di Malaysia ya. Saya kira seluruh dunia memang sekarang ini adalah bagaimana untuk mengatasi masalah COVID ini. Kalau dilihat dari jumlahnya, jumlah kasus maupun jumlah yang meninggal, Malaysia ini memang tidak terlalu tinggi ya. Rata-rata sekarang ini dalam seminggu terakhir ini sekitar 1.200 sampai 1.500 kasus baru. Yang sembuh pun semakin banyak. Dan sekarang ini Malaysia pun sudah melakukan pelonggaran ya. Hanya ada beberapa negeri saja yang masih statusnya kalau kita namanya PKPB gitu ya. Kalau sini PKP. Sekarang udah masuk PKPB juga. Jadi semacam perintah kawalan pergerakan. Jadi ada semacam movement kontrol pergerakan lintas negeri ya. Tetapi kemarin sudah mulai ada beberapa yang dibebaskan untuk lintas negeri atau lintas provinsi lah sederhananya. Kemudian nanti Ramadan pun sudah dibolehkan ada tarawih, sudah dibolehkan ada bazar-bazar Ramadan, karena biasa di sini kalau Ramadan itu banyak sekali yang jualan di pinggir jualan takjil gitu ya. Jadi aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak kembali ya. Restoran-restoran pun dalam 2 minggu terakhir ini sudah boleh menerima pelanggan ya, meskipun dengan ada social distancing. Tapi kalau di pasar-pasar sudah normal aja, jalan pun sudah macet juga, mungkin sama dengan Jakarta ya. Tentu masalah COVID ini juga berdampak kepada perekonomian Malaysia. Namun demikian, statistik terakhir kuartal pertama tahun 2021 ini sudah mulai memperlihatkan perbaikan menuju ke arah yang lebih positif ya. Kalau kuartal keempat tahun 2020 itu sudah lebih baik dibandingkan kuartal ketiga. Kuartal kedua itu kan sampai minus 18%. Kemarin sudah lebih baik dan diharapkan dan diyakini 2021 ini akan semakin membaik ya. Q4 berapa Pak angkanya Pak? 2,2 kalau nggak salah. Nanti saya kirim ini ya, statistiknya lewat Dayat ya, termasuk investasinya lebih. Kemudian juga yang dari sisi perdagangan bilateral memang by volume kita menurun ya, turun ekspor maupun impor, tetapi memang masih positif di kita ya, meskipun positifnya semakin menurun dibandingkan yang lain. Hanya yang menarik adalah trade ekspor kita year on year Januari itu lebih tinggi dari Januari 2020. Ini agak ini juga nih, agak surprising juga ya, dan cukup signifikan tuh, nanti ada statistiknya ada. Jadi kelihatan ekonomi jadi mulai bergerak juga ya, ekspor kedua negara. Lalu kita juga diuntungkan, kalau bilang diuntungkan itu ya, kondisi politik di Malaysia yang ya gonjang-ganjing begitu ya. Ini juga menyebabkan banyak investor-investor yang mengalihkan investasinya dari Malaysia ke negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Kan ada beberapa perusahaan yang juga merelokasi pabriknya dari Malaysia ke Indonesia. Meskipun
data statistik kemarin komitmen ya, belum realisasi investasi Malaysia pun masih menunjukkan peningkatan sekitar 10%. Tapi itu komitmen ya, masih belum realisasi. Jadi kalau kita lihat memang secara umum potensi untuk mendongkrak ekspor kita ke Malaysia dan juga menarik investasi dari Malaysia dalam bentuk realokasi investasi ini cukup promising juga ya, cukup promising karena memang ada ketidakpastian politik barangkali ini yang menyebabkan beberapa investor mengalihkan investasinya ke Indonesia. Penanganan COVID memang sama juga dengan kita, sudah mulai digalakan vaksinasi, itu sudah dimulai, utamanya kepada di frontliners, siapa garis depan tuh ya, tenaga-tenaga kesehatan, kemudian mereka pakai apa, Pak? Sini pakai Pfizer, Pak. Oh, Pfizer ya. Pakai Pfizer. Dan mungkin kayaknya juga akan mendatangkan Sinovac ya. Tapi yang dipakai sekarang adalah pakai Pfizer. Dan kemungkinan untuk menambah ini akan menggunakan Sinovac ya. Gratis juga, Pak? Gratis. Gratis ya, sama dengan kita ya, Pak? Sama. Nah, katanya ya, statementnya nanti seluruh orang asing yang ada di Malaysia, termasuk para pekerja migran, pun akan diberikan vaksin. Namun mungkin fase 3 ya, fase 3 itu sekitar September ya, akan juga diberikan, tetapi ininya belum tahu apakah digratiskan juga atau orang asing yang berpenghasilan tertentu, misalkan ekspat, diplomat, mungkin bayar atau enggak kita belum tahu. Jadi, tapi kemungkinan yang berpenghasilan tertentu dia bayar. Tapi kalau untuk warga negara itu semuanya gratis. Ya. Dampak yang paling signifikan buat aktivitas ekonomi kita adalah dengan adanya COVID ini, maka proses migrasi tenaga kerja kita itu dengan sendirinya juga terhenti. Terhenti, padahal itu juga kan sebagai salah satu penggerak roda ekonomi di daerah ya, dalam bentuk remittance. Ya. Dan sekarang karena ekonomi Malaysia juga mengalami pelemahan, maka banyak juga tenaga kerja Indonesia, terutama yang undocumented atau yang ilegal ini sudah juga kembali ke Indonesia, dan ini tentu juga akan mempengaruhi injeksi ekonomi di daerah-daerah di mana asal pekerja migran Indonesia, terutama yang kantong-kantong pekerja daerah asal terbesar itu kan Madura, kemudian Jawa Timur non Madura lah gitu ya, daerah-daerah situ, kemudian Medan, Makassar, itu pun Lombok itu banyak sekali di perkebunan sawit. Nah, ini juga tentu akan terdampak. Tetapi di sisi lain, ekonomi Malaysia pun terdampak karena kelangkaan tenaga, khususnya di sektor-sektor perkebunan. Ini kan 70% pekerja perkebunan di Malaysia, kebun sawit ya, itu kan orang Indonesia. Begitu mereka pulang atau mereka yang cuti nggak bisa balik lagi, ini berdampak sangat signifikan kepada industri sawit, karena sawit kan nggak bisa ditahan lama-lama. Yeah. Kalau sudah waktunya dipanen, dia harus panen. Kalau nggak dipanen, dia busuk, gitu kan. Yeah. Nah, ini mereka juga banyak mengalami kesulitan. Bahkan bulan lalu itu Malaysia pun import sawit dari Indonesia dalam jumlah sangat besar ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan pasar internasionalnya, dia nggak bisa mensuplai, dia import dari Indonesia, mungkin untuk yang long term trading ya, komitmen internasional. Jadi mereka pun dari Indonesia. Jadi sektor konstruksi, kemudian sektor sawit ya, kemudian beberapa industri elektronik, ini yang pekerjanya mayoritas orang Indonesia.
Indonesia dengan sendirinya juga ikut terdampak ya. Jadi secara umum barangkali seperti itu Pak Feby, kita melihat 2021 ini momentum untuk mulai rebound ya, mulai rebound dalam arti ekspor akan mulai meningkat lagi. Kemudian kalau vaksinasi ini berjalan sesuai dengan rencana, mudah-mudahan proses migrasi pekerja migran Indonesia pun akan kembali normal. Dan ini Malaysia ini kan sumber remittance-nya lumayan besar ya, karena jumlahnya besar, remittance-nya dari Malaysia besar, dan ini tentu bisa menjadi injeksi perekonomian di daerah-daerah di mana asal dari pekerja migran Indonesia. Kemudian investasi kita juga sedikit diuntungkan karena adanya political uncertainty atau ketidakpastian politik. Orang pun investor pun mulai melirik untuk merelokasi investasinya ke Indonesia atau mengalihkan komitmen investasinya ke Indonesia. Tetapi ini tentu juga ke Indonesia kan bukan the only destinasi ya. Kita juga harus bersaing dengan Vietnam untuk menarik investasi. Jadi juga tergantung kepada kesiapan di dalam negeri untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor. Mudah-mudahan dengan Omnibus Law ini juga akan memberikan keyakinan lebih besar kepada para investor yang mungkin awalnya bercita-cita investasi di Malaysia karena ada ketidakpastian politik, ya mungkin juga Indonesia akan dilirik sebagai destinasi ya. Tapi itu tentu juga sangat ditentukan bagaimana kesiapan kita untuk menarik investor-investor asing ya. Mudah-mudahan kalau kita lihat dari level komitmennya kan pemerintah sangat tinggi ya. Presiden Jokowi kan memang komitmennya di situ ya, menarik investor asing dan juga mendorong ekspor. Jadi Pak Feby dan teman-teman sekalian, saya melihat 2021 ini waktunya kita untuk revive gitu ya, mengaktifkan kembali hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi, melihat kasus di sini juga sudah semakin menurun, roda ekonomi sudah mulai berputar, dan juga vaksinasi pun sudah berjalan. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat sehingga migrasi dari Indonesia ke Malaysia dalam yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia pun akan semakin lancar lah ya seperti dulu. Karena ini remittance ini lumayan penting nih Pak. Ya. Jadi, Pak Dubes tadi kan mengatakan bahwa year on year Januari 2020 dan 2021 ada peningkatan ekspor kita ke Malaysia. Ya. Nah itu apa Pak Dubes yang menjadi pendorong utamanya atau barangnya atau wujudnya apa Pak? Dan penyebabnya? Kalau nggak salah sawit itu Pak. Oh sawit itu ya Pak ya? Ya. Oh jadi yang menjadi pendorong sawit karena kerja kita di sana nggak balik gitu kira-kira ya Pak? Ya, mereka kan harus memenuhi komitmen ekspornya ya. Jadi lumayan cukup besar. Dan juga yang sedang kita dorong karena COVID ini, tentu approach kita untuk promosi produk ekspor juga harus berubah, tidak lagi seperti sebelum ada COVID kan. Jadi approach-nya sekarang kita minta atas perdagangan dan si ekonomi untuk lebih targeted gitu ya, door to door gitu ya, targeted potential exporter atau potential importer di sini. Dan juga saya kira penting juga adalah kita tidak lagi tergantung pada komoditas-komoditas yang lama, tetapi kita juga harus mencari demand-demand baru ya, new demand gitu ya, produk-produk yang mungkin selama ini belum digarap secara sungguh-sungguh, ini bisa lebih digarap ya untuk new demand ya, jenis-jenis komoditi baru. Ini yang sedang kita kerjakan. Saya minta atas perdagangan dan atas koordinator fungsi ekonomi untuk mengkaji itu kita harus meng-create new demand gitu ya, tidak lagi tergantung kepada komoditi yang konvensional atau itu saja, karena yang mungkin itu udah
dengan adanya COVID ini sudah kurang lagi, tapi kita create new demand dan juga create new approach dalam memperkenalkan atau memasarkan produk-produk kita di Malaysia. Jadi kita juga perlu menyesuaikan cara-cara kita berpromosi. Misalnya kita sudah bangun platform baru untuk mengengage UKM-UKM Indonesia dari seluruh daerah bisa berdagang atau memperkenalkan produknya di platform yang baru kita bangun nih. Ini juga memberikan kemudahan karena kan dengan adanya COVID ini lalu lintas saling ketemu menjadi terhambat nih Pak. Oke, kita sekarang berkomunikasi melalui platform yang kita bangun dan tentunya namanya pedagang atau eksportir dan importir kalau belum pernah ketemu kan mungkin confidence-nya kurang ya. Tapi kan sekarang untuk bertemu kurang. Nah disitulah KBRI memberikan semacam confidence ya kepada kedua belah pihak. Misalkan memberikan ini loh perusahaan ini kredibilitasnya seperti apa supaya importir Malaysia juga lebih confident karena ada KBRI di situ yang sebagai jembatan lah kira-kira begitu. Demikian juga dengan eksportir di Indonesia juga punya confident karena kita pun bisa memberikan assessment mengenai credibility ataupun integritas dari mitra kita yang baru. Jadi kita semacam matchmaking lah gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan peran kita sebagai jembatan di tengah-tengah COVID ini komunikasi dan confident bisa lebih dibangun ya karena kita ada di situ. Kalau ada backup dari pemerintah, ada opini dari pemerintah, saya kira ini akan menambah confidence dari para pelaku usaha di Indonesia. Karena ya ini dengan COVID ini kan kontak langsung menjadi sulit. Lain biasanya kan eksportir dan importir juga harus ketemu untuk memberikan apa. Nah ini forum itu sekarang peran itu sekarang dilakukan oleh KBRI ya untuk memberikan confidence kepada kedua belah pihak di tengah-tengah COVID ini. Saya kira ini yang strategi kita ke depan Pak Feby menyikapi kondisi COVID ini yang ya mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat. Tapi kan we don't know, kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Artinya kita karena ketidaktahuan kita akhirnya kita harus menyiapkan melakukan peran-peran yang tidak bisa dilakukan langsung oleh para pelaku usaha. Kita sebagai bridging-nya lah, sebagai jembatan ya. Kira-kira begitu yang ke depan yang akan kita lakukan Pak Feby dari sisi ekonomi. Tadi Pak Dubes menyatakan bahwa ada peluang investor-investor melakukan relokasi ke negeri kita, meskipun banyak juga negeri lain yang juga menjanjikan kemudahan, diantaranya adalah Vietnam. Tadi Bapak sebutkan bahwa penyebabnya adalah ketidakpastian politik. Bisa Bapak jelaskan nggak Pak, ketidakpastian politik di sini yang mengganggu kenyamanan investor sehingga kemudian punya pikiran untuk melakukan relokasi itu apa Pak? Ya, jadi dalam 2 tahun terakhir ini perkembangan politik Malaysia sejak jatuhnya atau digantinya Perdana Menteri Najib karena kasus korupsi ya Wan NDB. Ini kan sekarang ini tidak ada partai yang dominan ya. Tidak ada partai dominan di mana. Kalau dulu kan selalu UMNO ya yang selalu berkuasa. Nah, sekarang kan tidak ada partai dominan. Bahkan partai yang sekarang berkuasa atau Perdana Menteri yang sekarang berkuasa itu pun bukan partai yang besar, bukan partai yang terbesar. Ya. Dan sekarang ini perbedaan antara di parlemen ya yang mendukung pemerintah dan yang oposisi itu hanya dua kursi saja perbedaannya. Ya, jadi kan kalau 2 orang pindah itu sudah kepleset lah kira-kira gitu ya. Nah kondisi sekarang ini justru sekarang ini sedang hangat-hangat ya karena partai yang suaranya terbanyak di UMNO itu juga terpisah antara yang mau mendukung pemerintahan sekarang atau mau mendukung oposisi. Dan kalau sedikit aja pisah, maka otomatis
akan ganti pemerintahan, jatuh garansi parlemen. Ya. Jadi sekarang ini kondisinya setiap waktu bisa terjadi pergantian pemerintahan, anytime gitu ya. Cuman kan sekarang statusnya itu negara dalam keadaan darurat, ya status ininya. Meskipun kaitannya adalah darurat COVID, tetapi darurat politik juga karena parlemen politisi belum boleh beraktivitas di sidang-sidang parlemen. Pemilu juga belum bisa dilaksanakan karena COVID. Ya, jadi kalau ada pemilu ataupun ada sidang di parlemen, mungkin juga situasi politik sudah berubah. Jadi ketidakpastian itu demikian tinggi karena ya pemerintah ini bisa berganti anytime sekarang ini karena selisih suaranya sudah sedikit sekali, bahkan kalau klaimnya ini kita lihat pemerintah sekarang sudah tidak didukung oleh partai mayoritas. Jadi karena status sekarang adalah keadaan darurat, aktivitas-aktivitas politik di parlemen dihentikan. Ya, artinya kan tidak mungkin ada mosi tidak percaya. Nah, aktivitas kondisi negara dalam keadaan darurat ini itu sampai Agustus, awal Agustus. Ya, jadi mungkin dari sini ke Agustus itu ya masih aman barangkali ya. Tetapi setelah Agustus nobody knows ya. Sementara investor itu kan memerlukan kepastian politik, memerlukan stabilitas politik, karena ini kan terkait dengan kebijakan pemerintah. Jadi situasi inilah yang saya kira mendorong atau bisa menjadi pemicu investor-investor yang sudah punya komitmen untuk berinvestasi di Indonesia bisa mengalihkan. Atau yang sudah ada itu bisa merelokasi industrinya ke negara-negara lain ya. Indonesia salah satunya karena dekat, kemudian ada Vietnam, ada Thailand ya tergantung industrinya lah ya. Kalau yang industrinya mungkin bisa juga ke negara-negara seperti Kamboja ya kalau industri yang yang padat karya ya itu mungkin ke negara-negara seperti itu menjadi lebih mudah. Jadi ada faktor-faktor yang memang kita punya advantage lah ya, punya keuntungan ya. Inilah faktor-faktor inilah yang harus kita manfaatkan betul-betul ya dalam situasi sekarang ini karena kan semua negara kan berebut menarik investasi. Pak Dubes, Republik ini baru menelurkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang diharapkan akan mampu memberi kepastian dan menarik investasi. Sepanjang Pak Dubes bertugas di Malaysia, apakah ada pihak ketiga dalam hal ini calon investor atau investor yang di sana yang tanya-tanya soal Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini? Apa sih benefitnya buat mereka, misalkan kalau mereka menanam di Indonesia, dan apa sih sebenarnya motif atau jaminan adanya kemudahan lewat Undang-Undang Cipta Kerja? Ada nggak Pak Dubes yang tanya-tanya gitu? Yang belum ya, karena ini kan kita kemarin ini masih statusnya PKP, jadi nggak boleh ketemu, kayak gitu ya. Mungkin kalau sekarang sudah dilonggarkan, orang bisa mulai ketemu. Kita pun selama ini belum bisa ketemu siapa-siapa tuh, karena status yang PKP itu ya kita PKPB tapi yang diperketat gitu ya, nggak boleh ketemu orang, kantor. Tapi kan bisa ini Pak Dubes, bisa lewat digital kayak begini. Ya, tapi mungkin karena belum juga ya. So far sih belum ada yang secara khusus minta ketemu ya atau minta penjelasan mengenai masalah itu. Tetapi kalau yang namanya investor itu kan punya mitranya masing-masing di Indonesia, punya konsultan di Indonesia. Ya, saya yakin kalau investor yang besar itu kan pasti punya konsultan di Indonesia juga pasti ada ya, pasti ada mitranya ya. Jadi tapi saya yakin ini momentumnya bagus lah ya Pak Habibie ya, momentumnya bagus. Ada beberapa hal yang saya kira perlu segera kita manfaatkan lah ya, momentum yang mulai terlihat lah ya, karena kita kan nggak boleh telat juga nih. Ya, ini kan opportunity itu kalau sekali kita lewat ya sudah lewat gitu kan. So ini
Jadi perlu sinergi yang betul-betul kuat, ya, intens antara pusat dan perwakilan-perwakilan, karena semua sekarang ini mulai bergerak kan, mulai bergerak ya, ekonomi pengusaha pun mulai ada pergerakan. Ya. Dan kemarin memang kan investor-investor itu juga belum bisa, ada travel bubble, tapi kan implementasinya juga belum jelas ya. Yang boleh berkunjung, pengusaha-pengusaha investor boleh berkunjung di Indonesia. Jadi memang masih ada beberapa kendala ya. Tapi kalau tahun ini saya kira tahun di mana kita harus mengambil momentum yang tepat ya, karena ini kita bersaing dengan negara-negara lain kan. Semua negara kan ingin menggerakkan roda ekonominya nih. Pak Dubes, berdasarkan wawancara kami dengan Pak Dubes-Dubes yang lain, terutama di tujuan-tujuan ekspor kita, ada Korea Selatan, ada Cina, kita ini selalu berada di nomor di bawah Malaysia sama negara-negara ASEAN yang lain. Dalam konteks ekspor ke negara tujuan tradisional, Korea Selatan, Cina, gitu. Bahkan lebih di bawahnya Malaysia. Menurut pandangan Pak Dubes, apa sih kelebihan Malaysia ketika dia harus melakukan upaya ekspor ke tujuan-tujuan negara tradisional dibandingkan dengan kita, Pak Dubes? Kalau kita lihat mereka lebih agresif, Pak ya, lebih agresif ya. Sebetulnya ini terjadi juga di banyak kawasan, ya, di Afrika, di Amerika Latin, ya. Mereka memang lebih agresif. Nah, kita juga sepertinya barangkali ya, sepertinya kesan yang selama ini kita lihat, para pemain atau pengusaha Indonesia lebih nyaman bermain di kandang sendiri karena marketnya kan besar ya, Indonesia punya market besar. Sementara negara-negara yang kecil-kecil ini kan marketnya tergantung di luar negeri. Kalau market di dalam negerinya kan tidak terlalu besar atau mungkin malah sudah jenuh ya. Jadi kesan-kesan yang sekarang ini terlihat memang para pelaku kita lebih nyaman bermain di dalam negeri ya, karena memang size of ekonominya kan besar ya. Kecuali memang untuk produk-produk tertentu yang peluangnya di dalam negeri tidak terlalu besar, sudah jenuh, dia harus dorong keluar ya. Tapi yang kita lihat seperti di Amerika Latin, di Afrika, itu banyak Malaysia kelihatan lebih agresif ya, untuk memasuki pasar-pasar baru ya. Itu yang kesan yang kita lihat selama ini ya. Oke, Pak Dubes tadi disebutkan, Pak Dubes menyebutkan istilah new demands, artinya kebutuhan-kebutuhan baru supaya kita tidak tergantung kepada barang-barang tradisional, barang-barang udah lama. Menurut Pak Dubes untuk pasar Malaysia-nya, new demand-nya kira-kira contohnya apa, Pak Dubes? Ya, dengan COVID ini kan diyakini lifestyle juga akan berubah, Pak. Ya. Lifestyle akan berubah, kebiasaan-kebiasaan orang juga akan berubah. Ya, kalau selama ini pola hidupnya banyak, misalkan orang-orang yang lalu lalang ke Indonesia, beli baju, beli ini, mungkin nanti produk-produk yang dibeli bukan lagi produk-produk semacam baju yang banyak mereka beli dari Bandung atau dari Tanah Abang ya, yang dalam skala kecil, contoh sederhana ya. Tetapi akan mencari produk-produk baru yang terkaitan dengan health misalkan ya. Dengan kita sudah juga dorong dengan jamu misalkan ya, yang lebih ini ya, yang terkait dengan health itu saya kira akan menjadi lebih dominan juga, karena orang kan lifestyle-nya pasti akan berubah nih dengan COVID ini ya. Untuk produk-produk kesehatan, kalau memang kita ini, saya kira ini juga potensi yang cukup besar juga ya, yang bisa kita kembangkan. Memang industri farmasi kita belum terlalu develop, tetapi saya yakin dengan perubahan-perubahan lifestyle ini juga akan menimbulkan new demand itu. Inilah yang kita perlu pelajari betul, Pak Feby ya. Karena kita yakin bahwa life after COVID ini
something different than before COVID gitu kan. Ya, ya. Ya itulah yang sedang kita coba nih ya, kita kajai bahwa kita harus meng-create new demand. Apa sih yang dibutuhkan orang-orang atau dibutuhkan masyarakat setelah COVID atau new normal ini, apa sih demand-demand mereka? Ini yang harus kita cermati betul ya, kita pelajari betul, tapi yang berproduk dengan berkaitan dengan health issue, suplemen, jamu ini kan orang punya ada kesamaan budaya kita, apa sih yang ini. Jadi kita memang masih dalam pengkajian Pak Feby, tapi saya minta kepada atas perdagangan dan koordinator ekonomi, we have to create new demand karena lifestyle akan berubah ya. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Ini kan yang memang masih tahap inisial lah, masih tahap awal lah Pak. Tapi saya yakin akan berubah lah. Hidup manusia akan berubah pasca COVID ini. Pak Dubes, kita punya pengusaha terkenal, baik punya usaha di Indonesia maupun di Malaysia, namanya Pak Joko Chandra. Dia punya usaha juga di Malaysia, punya kantor besar di KL, ya, punya kantor besar juga usaha di Indonesia. Berpuluh-puluh tahun, berbelasan lah, Pak Joko Chandra ini bisa bebas berusaha di Malaysia, di KL. Lalu tiba-tiba pemerintah Malaysia menyerahkan kepada pemerintah Indonesia begitu saja. Barangkali Pak Hermono punya cerita. Apakah ini juga terkait dengan situasi politik di Malaysia sehingga Pak Joko Chandra yang dulu bebas berbisnis di Malaysia, di Indonesia, tiba-tiba diserahkan jadi narapidana kepada Indonesia dengan sangat mudah. Bisa cerita Pak, gimana ceritanya Pak? Saya sendiri waktu itu belum ada tuh Pak, belum sampai ya, belum sampai. Tetapi yang satu hal yang saya dapat sampaikan bahwa antara Polri dan PDRM, Polisi Diraja Malaysia itu memang hubungannya sangat erat ya, sangat erat, dan kerjasama polis to polis itu sangat erat. Saya kira karena kedekatan, karena kerjasama polis to polis itu maka bisa dimudahkan, bisa difasilitasi ya, karena kan pengadilan Pak Joko Chandra itu kan sebenarnya apa? Kayak DPO ya, apa istilahnya? Ya, DPO. Pencarian orang gitu ya. Ya mungkin ada keputusan hukum di Indonesia bahwa ini sebagai target DPO, kerjasama polisi inilah yang bisa kemudian memfasilitasi dugaan saya. Ya. Karena selama ini kan dekat sekali tuh antara Polri. Dari dulu Pak. Kan dulu kan sudah ada juga, bahkan kita kan punya perjanjian ekstradisi juga, udah lama gitu antara Indonesia Malaysia. Begitu Najib Razak jatuh kok tiba-tiba gitu aja, apa ada hubungan dengan itu Pak? Saya kira enggak lah ya. Nah, itu kan DPO-nya kapan itu kan? Udah lama Pak, 11 tahun Pak. 11 tahun ya? 11 tahun Pak. Nah, mungkin belum ketemu juga kali. Sudah Pak, sudah mengajukan banyak sering permohonan, tetapi bahkan pemerintah Najib Razak pada waktu itu justru menginginkan Pak Joko Chandra ini menjadi penggerak ekonomi bersama, kalau bisa diberi pengampunan. Tapi begitu Pak Najib Razak jatuh, digantikan oleh Pak Perdana Menteri yang baru, dengan mudah saja PDRM Polisi Diraja Malaysia menyerahkan Joko Chandra. Barangkali Bapak tahu sih ceritanya. Ya, mungkin barangkali apa yang disampaikan Feby benar juga, saya juga nggak tahu tuh Pak. Pak, tetapi apakah Kedubes RI di Malaysia juga masih, bukan mengamati sih, punya concern juga kepada usaha atau perusahaan atau bisnis Pak Joko Chandra di Malaysia yang masih jalan Pak? Enggak, ini juga kayaknya kan pasti ada local partnernya lah ya. Jadi nggak mungkin itu purely punya Pak Joko Chandra ya. Saya yakin juga ada local partner yang menggerakkan bisnisnya di sini ya kan, tidak tergantung pada satu, apalagi kalau sebuah perusahaan besar pasti kan ada direksinya lah ya yang menjalankan. Saya juga nggak terlalu familiar dengan bisnis Joko Chandra ini, investornya siapa saja, mitranya siapa, nggak terlalu ini juga ya. Lebih banyak pusing ngurusin TKI Pak. Jadi lupa ngurusin yang itu. Jadi Pak Hermono, supaya kita punya angka, menurut perkiraan Pak Hermono atau catatan Kedubes, TKI kita di Malaysia baik yang legal maupun ilegal itu berapa Pak jumlahnya?
Kalau perkiraan dari Kementerian Luar Negeri kan sekitar 3,1 ya juta. Kalau angka yang konservatif, ya konservatif artinya mendekati ini, kalau asumsi saya sekitar 2,5 juta lah, 2,5 sampai 2,7 juta itu Pak, angka yang total ya? Ya total. Jadi Ini dari situ 50% ilegal. Lebih. Lebih ya Pak ya. Yang undocumented lebih besar. Lebih besar ya. Karena yang documented itu kan tercatat itu sekitar 704.000 atau 710.000 gitu ya. Jadi yang undocumented itu bisa 3 kali lipat, 2 kali lipat minimal. Ya. Nah ini yang tantangan tersendiri. Dan selama ini dengan adanya COVID, ini kan juga memberikan tantangan tersendiri. Tapi thanks to COVID, alhamdulillah berkat COVID, kita justru pelayanan menjadi tertib. Oh gitu ya Pak ya. Nah, kalau dulu itu buka jam 12 malam, orang sudah untel-untelan di KBRI. Padat sekali. Sekarang nggak bisa lagi. Karena orang harus mendaftar online. Dan kita jam datangnya, jam 8, jam 9, jam 10, orangnya diatur. Jadi mengalir saja per jam itu, per kelompok. Karena jauh lebih tertib, nggak ada orang untel-untelan lagi di KBRI karena berkat COVID tuh. Jadi semua harus mengikuti aturan kan, nggak bisa harus ikut aturan SOP. Jadi mereka pun menyesuaikan. Bisa bayangkan Pak Feby, satu hari itu KBRI sekarang ini ya, rata-rata didatangi oleh 1.000 atau 1.000 lebih orang setiap hari. Itu ngurus apa saja Pak? Ya, macam-macam, ada yang SPLP, ada yang paspor, ada yang ngurus kawin, ada yang mau ngambil SPLP. Kemarin itu kemarin 900 sekian, sehari sebelumnya 1.000 berapa. Tapi average satu hari itu 1.000 Pak, average. Luar biasa Pak ya. Itu satu hari. Tapi dulu 1.000 juga, 1.000 itu datang di jam bersamaan. Bisa dibayangkan padatnya. Kalau ya. Tetapi sekarang 1.000 kita bagi per jam. Kamu datangnya jam sekian, kamu datangnya jam sekian, kamu datang. Jadi dia seperti ban berjalan saja. Jadi tidak ada kepadatan di KBRI. Berkat COVID, jadi saya berterima kasih dengan COVID sehingga pelayanan bisa lebih tertib lah dari sisi pelayanan ya. Iya. Teman-teman yang lain, silahkan kalau mumpung bertemu dengan Pak Hermono, teman-teman yang lain, Mas Dayat, Mas Apik, moderator, Mas. Ya. Pak Hermono, sebelum menjadi dubes ini saya kasih prolog sedikit. Pak Hermono dulu pernah bertugas di BNP 2 TKI, begitu Pak Hermono ya? Ya. Jadi saya luruskan, kalau sekarang kita sudah tidak boleh menggunakan kata tenaga kerja Indonesia, tetapi pekerja migran Indonesia. Lebih humble kalau kata Ibu Menteri Tenaga Kerja, begitu Pak Hermono. Kita di Indonesia tuh punya beberapa lubang atau lubang-lubang tikus untuk bisa masuk ke Malaysia. Yang saya tahu, saya pernah ke Malaysia, warga kita dari lubang tikus, lubang gajah karena gede-gede. Lubang gajah, ya betul. Gede-gede soalnya. Ada warga dari Nusa Tenggara Timur itu termasuk yang banyak juga untuk bisa mau bekerja mencari nafkah di Malaysia. Juga kita juga punya lubang gajah, kebetulan ada penjaga lubang gajah ini Mas Safrudin dari Tribun Pontianak. Nanti juga saya persilakan untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Dubes. Juga ada Bang Dion yang kebetulan dari Kupang juga akan silakan kalau punya pertanyaan langsung dengan Pak Dubes. Ada Mas Domu juga nanti silakan, Pak Karolus Budi juga silakan. Saya kasih waktu kesempatan mungkin dengan Bang Safrudin dulu, silakan monggo. Baik, terima kasih Bang Dayat, Mas Feby. Assalamualaikum Pak Dubes. Saya Safrudin, kebetulan bertugas di Pontianak ini Bapak. Nah ini lubang gajahnya banyak Pak. Dan tentara direpotkan di perbatasan. Bukan hanya soal COVID, tapi soal sabu-sabu juga banyak ini yang menyeberang perbatasan. Ya. Ini mungkin pertanyaan saya Pak Dubes. Kemarin 2 hari lalu itu ada sekitar 70-an lebih itu tenaga kerja kita yang menyeberang dari Malaysia ke Indonesia. Ini kita nggak tahu ini legal apa ilegal, tapi ini sudah ditampung di Pontianak. Nah ini pertanyaannya mungkin kebijakan
di Malaysia soal pemeriksaan tenaga kerja khususnya terkait dengan COVID ini seperti apa? Karena yang masuk ke Kalimantan Barat ini justru membawa COVID, Pak Dubes. Nah ini kita bingung juga apakah memang di KJRI-nya seperti apa, karena ini yang jadi sasaran kita akhirnya. Kalbar ini cukup ketat dengan COVID. Karena kalau masuk Kalbar lewat pintu udara itu wajib tes PCR. Nah, sementara yang dari perbatasan kita dengan Malaysia ini sangat bebas. Nah, akhirnya ya dirugikan juga. Nah, ini pertanyaan saya mungkin kebijakan teman-teman TKI di sana seperti apa, khususnya terkait dengan COVID. Itu saja, Pak Dubes. Ya, jadi kalau memang mereka pulangnya melalui jalur yang normal, yang resmi lah gitu ya, itu semua moda transportasi kan memberlakukan wajib memiliki PCR ya 3 hari sebelumnya, karena kalau enggak ya kan mereka nggak mau ngangkut. Nah kemarin memang yang dari Pontianak itu ada berapa, 69 atau berapa, itu kan positif ya. Betul. Dan itu pasti persoalan di perbatasan Kalimantan, Sabah dan Sarawak itu dari barat ke timur itu kan terlalu banyak lubang gajahnya. Jadi mereka yang pulang melalui jalur-jalur gajah itu pasti tidak dites PCR dulu ya. Itu udah pasti. Tapi kalau yang pulangnya melalui moda transportasi yang resmi, pesawat atau kapal yang ke Batam ya, itu pasti sudah memiliki tes PCR. Nah, ini yang juga perlu dipahami ya, juga perlu, kemarin sudah saya jelaskan juga di Facebook saya, bahwa dengan adanya COVID ini, orang-orang kita yang biasanya merasa bebas lalu lintas Malaysia karena bebas visa, ya ini pasti akan diperketat, ya nggak boleh lagi. Jadi banyak, meskipun di tengah-tengah COVID, ya itu masih ada aja tuh rakyat kita yang mencoba masuk jalur belakang ya istilahnya, atau melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Nah ini masih ada yang mencoba. Tetapi ya sekarang ini mereka yang istilah sini biasanya menerobos jalur-jalur tidak resmi, terutama banyak di sekitaran Johor, kemudian yang juga di perbatasan di Sabah Sarawak dengan kita Kalimantan. Itu banyak yang ketangkap, dan sekarang hukumannya menjadi lebih berat karena tidak hanya pelanggaran keimigrasian, tetapi juga pelanggaran protokol COVID. Dan sekarang ini Malaysia kalau yang melanggar protokol COVID dendanya Rp10.000 tuh. Kita nggak pakai masker aja kena denda Rp10.000, berapa tuh 10.000 kali katakanlah 3.500. Nah, banyak tuh kan. Jadi memang sekarang ketat sekali ya. Jadi ini juga perlu pemahaman di teman-teman di pemerintah daerah ya, yang instansi terkait lainnya lah ya, bahwa tidak boleh lagi harus dicegah di Indonesia orang-orang kita itu keluar atau masuk ke Malaysia melalui jalur-jalur yang tidak resmi, karena di sini hukumannya menjadi berat sekali. Pelanggarannya bukan pelanggaran keimigrasian, tapi ada pelanggaran undang-undang kesehatan juga ya. Nah ini mudah-mudahan ini juga thanks to COVID juga ya, berkat COVID mungkin pekerja-pekerja yang ilegal di sini juga akan berkurang, karena kalau dulu bebas-bebas saja tuh yang dari Kupang itu, waduh mayoritas undocumented tuh PMI kita dari Kupang itu, trafficking mayoritas itu dari Kupang ya, yang pekerja domestik ya, pekerja rumah tangga itu Kupang banyak sekali tuh ya. Nah sekarang nggak bisa lagi, jadi saya berterima kasih juga nih dalam quote-unquote ya, karena ada COVID yang lalu lintas pekerja ilegal atau undocumented ini menjadi otomatis akan berkurang. Jadi mudah-mudahan ini juga akan mengurangi jumlah pekerja yang undocumented di Malaysia. Jadi banyak keuntungan juga buat saya ya, dari sisi perlindungan ini banyak keuntungan juga dengan adanya COVID ini. Baik, terima kasih Pak Dubes. Komprehensif penjelasannya. Karena waktunya Pak Dubes terbatas, saya kasih waktu untuk
Pak Dion dan Mas Domu, kemudian Mas Budi, insya Allah masih ada waktu. Silakan Pak Bang Dion, waktunya. Baik, terima kasih Mas Dayat. Pak Dubes, selamat siang. Selamat siang, Bang Dion. Ya, ini waktunya Malaysia sama dengan Indonesia Tengah nih. Ya. Indonesia sama. Tengah, iya, sama. Indonesia Tengah, ya. Pak Dubes, gini singkat saja pertanyaan saya. Ini kan sebetulnya ada standar ganda, Pak. Ini dalam mungkin keliru asumsi ini, tapi ada standar ganda. Malaysia itu dia memang tegas menghukum kita, tapi juga dia sebetulnya membuka. Karena apa? Tenaga-tenaga ilegal, terutama dari kampung saya ini, NTT itu, memang masuk banyak ke Malaysia melalui lubang gajah, karena memang nanti dibayar lebih murah, gampang diatur, mudah di apa-apakan lah oleh mereka. Jadi di satu sisi dia tegas, tapi juga dia membuka itu. Nah, mungkin kita berterima kasih kepada COVID ini, mungkin penataan ke depan lebih baik, tapi kira-kira strategi atau kebijakan politik dalam negeri Malaysia sendiri, adakah misalnya dia menghukum perusahaan yang berstandar ganda seperti itu? Ada nggak hal langkah-langkah seperti itu sehingga dia jangan hanya minta Indonesia yang harus menutup warganya, harus mengekang kita, tapi di dalam negeri kalau ada perusahaan dia yang menerima tenaga ilegal, ada nggak sanksi-sanksi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia terhadap perusahaan-perusahaan seperti itu? Dari pengalaman yang kita lihat selama ini, kok sepertinya standar ganda itu yang masih dia terapkan. Gitu Pak Dubes, minta maaf kalau pertanyaan saya agak tidak pas. Terima kasih. Ya. Sebetulnya bukan standarnya yang ganda, implementasinya yang ganda, Pak. Jadi kalau kita bisa standar, itu kan undang-undang, standarnya kan undang-undang, Pak ya. Jadi undang-undangnya itu ada Immigration Act ya, Immigration Act itu hukuman bagi pekerja yang undocumented itu sama juga dengan majikan yang mempekerjakan tenaga kerja undocumented ya. Jadi undang-undang Immigration Act atau undang-undang keimigrasian Malaysia itu menghukum, hukumannya sama antara pekerja yang undocumented dengan majikan yang mempekerjakan pekerja undocumented. Majikannya pun sama hukumannya ya. Bahkan kalau jumlahnya lebih dari satu, hukumannya lebih besar lagi tuh jumlah yang undocumentednya. Nah, memang persoalannya di level implementasi lebih banyak yang kena sanksi itu yang pekerjanya. Ya. Padahal kita tahu di mana ada pekerja yang undocumented, pasti di situ ada majikan yang mempekerjakan pekerja undocumented, kan begitu? Iya. Nggak mungkin pekerjaan undocumented di sini keluyuran, itu turis namanya kan. Iya. Tetapi ya memang ini yang sudah sering kita suarakan ya. Kalau memang mau sama-sama mengatasi masalah undocumented ini, ya majikannya pun harus diberikan sanksi karena undang-undangnya majikan pun ikut bersalah kan begitu. Betul Pak. Nah, ini yang kita selalu sampaikan ya kepada ini ya, ada yang dihukum tapi lebih banyak yang enggak gitu ya. Dan susahnya juga Pak Dion ya. Kita kan sudah buka jalur nih Pak, jalur komunikasi. Saya Facebook saya bisa lihat tuh Dubes Hermano KL itu kan membuka laporan kepada semua publik lah ya. Ya, sekarang ini kita sedang menangani dalam sebulan ini lah ya, Maret ini ada 4 kasus warga NTT itu yang bertahun-tahun nggak dibayar. Iya. Ya, 1 udah di KBRI sekarang. Kemarin baru datang, gajinya udah settle. Jadi orang kaya tuh nanti dia pulang ke NTT ya. Ada 2-3 lagi sudah kita settle juga. Nah, persoalannya ya orang, mohon maaf nih Pak Dion, orang NTT ini mayoritas NTT. Betul Pak, nggak apa-apa. Mayoritas NTT itu digaji bertahun-tahun tuh diem aja. Nggak digaji bertahun-tahun ya, sampai 10 tahun ya. Ya terlalu baik ya, nerimo aja, mau kerja tanpa digaji, mungkin dibohong-bohongin, nanti gajinya ditahan, nanti dikasih mau pulang bertahun-tahun, begitu sudah sampai lebih dari 50.000 ringgit ya, itu kan udah 150 juta lebih tuh. Mungkin majikannya mau bayar sayang juga gitu kan, tapi enggak, sekarang saya sikat semua itu yang gitu-gitu. Jadi memang yang banyak yang bermasalah, punya masalah gitu ya, itu dari NTT Pak, karena kurang berani deh. Kurang berani protes atau mungkin gampang ditakut-takutin gitu ya.
Mungkin yang dari kampung-kampung itu kan pendidikannya juga ya terbatas, Pak. Betul, terbatas ya. Yang lulus SD jarang juga itu kan lulus SD. Jadi ya gampang di ini ya. Tapi kita selalu berusaha lah ya. Saya buka saluran TKI-TKI yang PMI dimarahin Dayat, bilang TKI dimarahin Dayat. Padahal saya bikin undang-undangnya itu Dayat. Itu teman-teman kita harus berani ya, harus berani melaporkan apa-apa yang dialami. Karena kita sudah buka jalur komunikasi, bisa lewat saya langsung, bisa lewat Facebook KBRI, bisa nomor hotline khusus pengaduan pekerja migran yang menghadapi masalah. Jadi ini banyak. Tapi kita harus terus lah. NTT itu agak berat. PR-nya banyak itu Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Jadi hotline-nya nanti Bang Dian langsung ke Pak Dubes saja kalau ada masalah itu. Boleh, langsung ke hotline. Banyak kok yang dari daerah-daerah itu. Terutama kita jegat yang calon orang kaya dari NTT itu siapa tuh namanya? Saya persilakan untuk sedikit mungkin dari Bang Mas Domu dulu, kemudian Mas Budiarto. Silakan Mas Domu. Terima kasih Mas Dayat. Selamat siang Pak Dubes. Saya Domu dari Tribun Medan Pak Dubes. Kita tahu bahwa pengobatan di Malaysia sangat digemari masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita runut ke belakang, sekitar tahun 60-an, mahasiswa-mahasiswa kedokteran dari Malaysia masih banyak belajar di Indonesia, di UGM, di Jogja, dan lain-lain. Tetapi faktanya sekarang, masyarakat Indonesia banyak yang berobat ke Malaysia. Masyarakat Medan terutama ya Pak? Ya Pak? Terutama masyarakat Medan, ke Pineng. Iya. Nah data yang kami lihat di publikasi tahun 2015 itu ada 600.000 orang, 2018 ada 900.000 orang, dan 2019 1,2 juta orang. Apa sih Pak Dubes barangkali keunggulan pelayanan kesehatan di Pineng, sehingga orang Medan dan sekitarnya lebih gemar ke Pineng dibandingkan ke Jakarta misalnya? Pertama begini, satu yang kita lihat memang faktor jarak Pineng Medan atau Sumatera yang banyak kan ke Pineng sama ke Malaka ya, yang paling banyak ya. Faktor jarak juga mudah kan, dekat ya. Dan juga di sini yang saya rasakan di sini memang pelayanan atensi kepada pasien itu jauh lebih bagus ya. Bahkan kalau saya berobat di sini, saya berjanji saya akan datang jam sekian. Itu di depan pintu rumah saja tidak nunggu saya tuh. Bukan saya aja, bukan karena saya dubes, tetapi teman-teman diplomat pun ya, kalau kita telepon kita mau berobat itu udah ada satu nunggu di depan gitu ya, dia yang ngantar kita gitu ya. Bayarnya nggak lebih mahal dari di Indonesia juga, nggak lebih mahal. Jadi atensi, perhatian. Yang kedua ya, juga di sini kalau kita lihat ya, mungkin ini masalah industri farmasi barangkali ya. Kalau di kita berobat itu kan obatnya macam-macam, banyak sekali ya, karena ya mungkin semakin banyak obatnya, dokternya dapat fee-nya semakin banyak barangkali ya. Di sini sih kan yang perlu-perlu aja ya. Akhirnya at the end itu menjadi lebih murah juga ya. Rumah sakitnya juga kan sama ya. Obatnya juga lebih pasti ya, tidak terlalu banyak mahal ya. Tapi yang juga saya kira faktor psikologis yang menjadi daya tarik tersendiri. Kalau ditanya Bang Domu berobatnya mana? Oh, saya berobatnya di luar negeri kan, Malaysia. Wah, kan hebat tuh bisa berobat di luar negeri. Jadi ada nilai tambahnya ya. Mungkin keluarganya ikut piknik ke Malaysia, nganter gitu kan. Biaya tidak lebih mahal, akses mudah, ya. Nilai psikologis. Nanti tanya, Dayak kemarin berobat di mana? Di luar negeri. Kan beda dibilang berobat di luar negeri daripada berobat di Gatot Subroto atau di mana gitu kan. Jadi itu saya kira itu juga punya daya tarik. Tetapi secara keseluruhan Pak, biaya untuk berobat orang Medan katakanlah berobat di Pineng itu dengan berobat di Jakarta akan lebih murah berobat di Pineng secara umum, secara ini untuk kasus yang sama ya, jenis penyakit yang sama katakanlah ya, akan lebih murah.
Ya, tapi kan ada insentifnya tuh, bisa jalan-jalan ke Pineng. Tapi kalau ditanya sama Dayat, berobat di mana, Bang Domu? Oh, saya berobatnya di luar negeri dong. Nah, kan beda tuh. Tapi itulah ya. Tapi sebetulnya sampai sekarang tuh masih banyak orang-orang mahasiswa kedokteran orang Malaysia yang belajar di Indonesia. Tahun ini selama COVID itu berapa kali kita mengadakan ujian dokter dari Malaysia online. Karena masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang belajar kedokteran di Indonesia karena biayanya jauh lebih murah sekolah di Indonesia daripada sekolah kedokteran di Malaysia. Kualitas pendidikannya pun bagus ya. Tapi biasanya mereka setelah S1-nya dokternya ini mereka ambil spesialisasinya ya di London, di Amerika. Tapi S1-nya masih banyak sampai sekarang masih banyak yang di Indonesia. Kalau di Padang itu banyak, di Sriwijaya, Gajah Mada, di Pajajaran, ya. Banyak mahasiswa kedokteran yang dari Malaysia. Baik Pak Dubes, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Singkat, padat, tegas. Ya, kalau saya sih pakai BPJS saja Pak Dubes. Tapi kan nggak laku ke luar negeri. Oh iya. Itu orang Medan bilang. Mungkin satu aja Mas Dayat untuk Pak Dubes nih. Saya Yulis Pak. Iya Pak, mau nanya untuk vaksinasi di Malaysia sama Indonesia tuh lebih dulu mana Pak? Soalnya waktu pertama kali Presiden Jokowi divaksin 13 Januari itu, saya baca di sosial media, terus berbagai media di Malaysia juga tuh, pada ngiri tuh, kok duluan Indonesia nih daripada Malaysia gitu. Nah, ya memang duluan Indonesia. Paling nggak yang pertama-tama itu kan Presiden, di sini yang pertama juga Perdana Menteri. Itu selisihnya 1 bulan ya, 1 bulan. Malaysia Perdana Menteri itu 13 Februari disuntik. Indonesia kalau nggak salah 13 Januari ya, Pak Presiden. Januari, ya. Makanya sempat di Iya, sama-sama tanggalnya tapi beda 1 bulan. Iya. Jadi lebih duluan Indonesia untuk vaksin ya? Untuk Indonesia lebih dulu. Oke. Tapi Indonesia kan yang harus divaksin lebih banyak. Ya. Prosesnya belum tentu lebih dulu nanti. Oke Mas Yulis, Mas Budiarto singkat saja, soalnya nanti Pak Dubes akan ada acara lain. Tapi sebelum kita tinggalkan Pak Dubes meninggalkan acara webinar ini, nanti ada tim Markom kita juga akan minta sesuatu dari Pak Dubes. Silakan Mas Budi. Baik, selamat siang Pak Hermono, Pak Duta Besar. Salam sehat selalu, saya Budiarto. Pertanyaan saya sebenarnya tadi udah sama Bang Dion sama Bang Domu soal kesehatan. Tetapi saya hanya satu ingin pertanyaan Pak. Saya teringat waktu saya pernah sehingga mampir di kantor The Star newspaper di Kuala Lumpur. Itu kan hampir mirip-mirip. The Star itu posisi perusahaan pers itu kan independen seperti Kompas Gramedia lah ya. Lalu waktu itu kan semuanya koran milik Partai UMNO. The New Straits Times dan macam-macam koran daerah. Karena saya pernah juga kunjungin yang di Kuala Terengganu, itu ada koran-koran daerah seperti kami ini tribut-tribut gitu. Tapi saya tanya yang punya Partai UMNO semua, entah lewat apalah. Jadi pengen pertanyaannya, di Indonesia kan sudah berlangsung freedom of press. Di Malaysia itu sebelum Najib jatuh itu kan masih terkontrol Pak persnya. Apakah saat ini di sana terjadi itu freedom of press? Barangkali Bapak punya pengalaman 4 bulan terakhir. Ya, memang kelihatan ada pelonggaran freedom of expression ya. Apakah itu melalui media sosial maupun media konvensional. Karena kan ya otomatis dengan terjadinya perubahan kekuasaan ya. Kalau dulu kan UMNO bertahun-tahun terus gitu ya, dan BN ya dari sana. Ya. Tapi sekarang kan semua udah punya suara yang bahkan partai kecil pun sekarang bisa menentukan pemerintahan karena selisihnya cuma 2. Jadi 2 ini kalau punya seat 2 bisa main ke kiri bisa kanan jatuh untuk pemerintah ibaratnya. Jadi sekarang ini sudah jauh berbeda ya. Jadi freedom of press atau freedom of expression sudah jauh lebih longgar ya, sudah jauh lebih longgar. Hanya kan ada kisi-kisinya lah ya, ada kisi-kisi yang nggak boleh disentuh kira-kira begitu ya.
yang menjadi sensitif lagi ya. Isu masalah agong, masalah Islam, masalah Melayu, misalkan gitu kan, hal-hal yang sifatnya masih sensitif ya, kan nggak boleh misalkan mengkritik agong karena dia kan simbol dari negara yang tidak boleh mengkritik. Itulah tiga isu itu yang menjadi kisi-kisinya ya, batasan kebebasannya sampai di mana ya. Tapi bahwa untuk isu-isu ekspresi politik itu sudah jauh lebih ada pelonggaran. Cuma itu tadi ada kisi-kisi yang nggak boleh sampai uti-uti itu, uti-uti ya. Ya sama lah di negara seperti di Thailand kan, raja itu nggak boleh diusik atau di Jepang, ya. Kira begitulah. Ya, terima kasih Pak Dubes sudah memberikan kita pencerahan soal Malaysia dan isu-isu lain yang berkembang di Indonesia. Insya Allah nanti tanggal 6 April nanti Pak Dubes ada waktu kita bisa melakukan diskusi bersama agar bisa memberikan pencerahan kepada publik, terutama kepada para pembaca Tribun Network se-Indonesia. Sekali lagi terima kasih waktunya. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam.